Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihim waqtafa atharahum ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah subuh, hafizanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur pada Allah yang telah menyampaikan kita ke hari ke-27 bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini, dan di subuh hari ini juga kembali memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita semua hingga kita dapat berjamaah di salat subuh kali ini. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdiri di mimbar masjid ini, bahkan di mihrab masjid ini beda dengan di mimbar-mimbar masjid lainnya. Saya tidak tahu apa sebabnya, tetapi rasanya berbeda. Mungkin karena di depan saya bapak-bapak dan ibu-ibu sangat banyak yang lebih pantas untuk bicara di depan jamaah. Banyak di antara hadirin dan hadirat, walaupun secara personal saya tidak jauh mengenalnya, para mahaguru ya, guru besar dan profesor di bidangnya masing-masing. Namun seperti juga dalam ungkapan bahwa al-ilmu rahimun baina ahlihi, bahwa ilmu itu adalah rahim perekat bagi orang-orang yang berkecimpung di dalam ilmu tersebut. Artinya ilmu ini menjadi bahagian yang setiap orang-orang yang berkecimpung di dalamnya masing-masing punya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga di dalam kajian Islam dan secara histori juga para ulama menasihatkan bahwa seseorang tidak akan sampai pada tingkat keilmuan yang tinggi sebelum ia terlebih dahulu belajar kepada yang lebih senior, yang lebih alim dari dirinya, juga dari yang selepel dengannya, bahkan dari yang lebih rendah level keilmuannya. Sehingga sangat wajar bahwa di dalam kajian-kajian keislaman lumrah yang senior bisa mengambil faidah dari yang junior, begitupun sebaliknya. Dan berangkat dari sini, ini mempermudah pembicara yang berbicara di depan bapak-bapak sekalian bahwa kita ada rahim yang menyatukan kita, yaitu ilmu dan kajian yang kita kaji. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di subuh hari ini saya juga tidak akan membahas hal yang baru sebetulnya, yang bahkan termasuk hal yang sangat lumrah. Sehari-hari, setiap hari kita baca, baik dalam sebelum kita tidur, setelah kita salat, di waktu pagi dan di waktu petang, menjadi zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca, yaitu ayatul kursi. Ayat kursi yang dari sisi keutamannya saya kira juga semua sudah tamat, sudah maklum semuanya, bahwa ayat ini adalah ayat yang teragung di dalam Al-Quran. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayatul kursi.
Ini karena didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau pernah bertanya kepada seorang sahabat, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala an. Beliau bertanya dengan maksud untuk mengajarkan sesuatu. Beliau bertanya kepadanya, ayat apa yang teragung di dalam Al-Quran? Berulang-ulang beliau tanyakan, dan awalnya yang ditanya ragu sebetulnya, tetapi pada akhirnya memberanikan diri dan menjawab bahwa ayatul kursi. Lalu Nabi benarkan bahwa itu adalah ayat yang teragung. Ini dari sisi keagungan dan kemuliaannya. Juga di antara keutamaan ayat ini, bahwa ayat ini jika seseorang melazimkan diri membacanya sebelum tidur, menjadi zikirnya sebelum tidur, kata dalam riwayat dikatakan, riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kisahnya cukup menarik sebetulnya. Abu Hurairah radhiyallahu taala pernah diamanahkan sebagai penjaga zakat di bulan Ramadan. Tetapi anehnya hampir beberapa malam selalu kecolongan. Kecolongannya bukan karena pencuri biasa. Justru yang mencuri adalah syaitan. Lalu beliau mendapatinya, menangkapnya, sampai kemudian menahannya. Tetapi syaitan ini berdalih bahwa saya adalah orang yang butuh. Saya orang yang papa, sangat butuh, dan saya menanggung orang-orang yang memerlukan. Maka Abu Hurairah pun merasa kasihan padanya, akhirnya dilepas dengan syarat tidak kembali lagi. Tapi rupanya di hari yang kedua berulang lagi, dan dengan alasan yang sama, dan akhirnya Abu Hurairah juga merasa kasihan. Sampai pada hari yang ketiga. Di hari yang ketiga, di saat beliau mengancam bahwa saya akan bawa kamu ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian syaitan ini mengatakan kepadanya bahwa jangan, tidak usah, cukup saya ajarkan kepadamu satu amalan, satu zikir yang jika engkau membacanya maka kamu tidak akan kecolongan. Lalu kemudian disebutkan bahwa jika kamu akan tidur, sudah siap bertidur, maka bacalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hingga akhir. Katanya, jika kamu membacanya ini, maka kamu senantiasa dijaga semenjak kamu tidur hingga terbangun di waktu pagi, di waktu subuh, dan syaitan tidak akan bisa mendekatimu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sadaqaka wa huwa kadzub. Dalam kesempatan ini syaitan jujur kepadamu, walaupun syaitan itu sendiri tabiatnya adalah pendusta. Syahidnya dari sini bahwa ayatul kursi salah satu di antara khasiatnya, keistimewaannya adalah menjadi pelindung bagi seseorang yang melazimi membacanya, terutama di saat mau tidur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi seperti tadi adalah ayat yang sangat agung. Salah satu di antara sebabnya karena ayat ini berbicara tentang jati diri Allah Subhanahu wa taala. Allah memperkenalkan dirinya di ayat ini melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Sehingga ini menjadi istimewa karena dari awal ayat hingga akhir ayat orientasi pembahasannya adalah berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ini sangat menarik bagi kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, bahwa sangat terbuka lebar bagi kita pintu untuk mengenali Rabb kita, mengenali Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan kita lewat nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebab kita tentu semua yakin dan semua tahu bahwa Allah bagi kita adalah zat yang gaib,
yang kita tidak lihat di dunia ini. Sekalipun kelak di akhirat orang-orang yang beriman akan bertemu dan berjumpa dan memandang kepadanya Azza wa Jalla. Bahkan di dalam surah Al-Qiyamah dikatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bahwa pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, yaitu wajah-wajah yang memandang kepada Rabbnya, ila rabbiha nadhirah. Bahwa di dunia kita tidak melihat Allah, tidak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak berarti bahwa tertutup bagi kita jalan untuk mengenalinya. Sekalipun memang kita akui bahwa untuk mengenal dan mengetahui sesuatu secara umum itu ada 3 jalan atau sarana yang biasanya digunakan untuk mengenali sesuatu yang belum dikenali sebelumnya. Yang pertama adalah pengamatan langsung, melihat objek secara langsung, sehingga dengan penglihatan dan pengamatan langsung kita bisa mengenali sesuatu yang belum kita mengenal sebelumnya. Ini tentu kita semua maklumi. Yang kedua adalah menggunakan analogi dengan pendekatan sesuatu yang kita kenal sebelumnya untuk kita bisa menganalogikan sesuatu yang belum kita lihat dan kita kenal sebelumnya. Dengan pengetahuan kita tentang objek tertentu yang mirip dengan yang kita belum kenal, akhirnya yang belum kita kenal kita analogikan, samakan dengan yang sudah kita kenal. Sehingga yang tadinya kita tidak kenal, dengan pendekatan ini akhirnya kita bisa mengenalinya karena menggunakan pendekatan analogi. Ini cara yang kedua. Dan cara yang ketiga tentu saja adalah lewat informasi. Lewat kabar dan informasi yang datang dari sumber yang valid dan terpercaya. 3 jalan ini kalau berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala hanya satu yang kita bisa gunakan. Hanya jalan yang ketiga. Lewat informasi, lewat kabar saja. Lewat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Cara pertama mustahil kita bisa pakai karena kita tidak melihat Allah. Kita tidak bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Jangankan kita manusia biasa, Musa alaihi salatu wassalam sebagai seorang nabi, seorang ulil azmi minar rusul yang secara khusus meminta dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kepadanya, namun pada akhirnya beliau tidak sanggup dan tidak mampu. Ya. Apalagi kita yang manusia biasa. Intinya bahwa jalan pertama, cara pertama mustahil untuk kita pakai karena Allah Maha Gaib dan kita tidak bisa melihatnya. Sehingga menggunakan cara ini hasilnya tidak akan bisa dipertanggungjawabkan karena tidak memenuhi standar ilmiah. Cara yang kedua pun juga tidak bisa kita gunakan karena Allah tidak bisa kita analogikan dengan apapun. Al-Quran sudah mengunci itu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya atau tidak ada yang sama dengannya. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada kufu yang serupa setara dengannya. Sehingga cara yang kedua dengan penggunaan analogi di sini juga tidak berlaku. Maka satu-satunya cara untuk kita bisa mengenali Allah, untuk ma'rifatullah dengan ma'rifah yang sesungguhnya, yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan adalah lewat informasi, lewat wahyu. Dan tentu informasi yang paling valid bagi kita sebagai orang yang beriman adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha tahu tentang dirinya dan tidak ada yang tahu tentang dirinya selain yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu para nabi dan rasul. Sehingga sumber yang kita jadikan sebagai rujukan untuk mengenali Allah adalah informasi yang valid, wahyu berupa ayat Al-Qur'an atau hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara
rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk urusan ini sangat terbuka lebar, karena Allah sudah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran, utamanya melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Lewat nama-nama itu akhirnya kita mengenalinya. Sebab setiap nama yang dinamakan oleh Allah untuk dirinya itu mengandung sifat. Dan ini salah satu di antara hal yang berbeda dengan makhluk. Bahwa ada istilahnya asma'ullahi a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu selain sebagai identitas, sebagai a'lam, juga berindikasi sifat. Artinya mengandung sifat. Setiap nama yang Allah namakan untuk dirinya itu mengandung sifat di dalamnya. Ini berbeda dengan makhluk. Makhluk kita manusia biasa, nama kita belum tentu menunjukkan identitas yang persis sesuai dengan jati diri kita. Kadang-kadang nama kita bagus atau nama seseorang bagus, tetapi rupanya namanya berbalik 180 derajat dengan akhlaknya. Itu menunjukkan bahwa nama bagi manusia sekalipun tentu harapan bisa baik, tetapi kenyataannya tidak selamanya sejalan dengan nama itu. Berbeda dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya makna daripada Asma'ullahil Husna karena mengandung makna yang terbaik, sifat yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sifati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terlalu panjangnya. Ayatul Kursi ini orientasinya berada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan luar biasanya bahwa di ayat yang satu ini mengandung, terdapat di dalamnya apa yang disebut dengan Ismullahil A'zam. Nama Allah yang teragung. Alladzi idza du'iya bihi ajaba. Yang jika seseorang berdoa kepadanya dengan nama Allah yang teragung, Ismullahil A'zam, niscaya Allah akan kabulkan. Hanya saja memang menentukannya tidak mudah, karena ulama juga yang mengkaji ini tidak bisa mendapat kata sepakat yang mana di antara nama itu. Ada yang mengatakan lafzul jalalah, Allahu di awal ayat. Ada yang mengatakan adalah kombinasi Al-Hayyul Qayyum. Yang dua-duanya, tiga-tiganya nama ini ada di ayat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal ayat ini Allah memperkenalkan dirinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, tentu kita yang bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin yang belajar bahasa Arab dan tafsir ya, ini tentu tahu bahwa Allahu di sini adalah marfu sebagai mubtada. Ya, dalam kajian bahasa Arab disebut sebagai mubtada, dan khabar